Ya, untuk analisis menggunakan two-way ANOVA, yang pertama kita lakukan adalah tabulasi datanya terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dibuka file ini ya, client 0801 data hasil. Nah, setelah dibuka, di sini ada dua tabulasi data, yaitu yang pertama yang seperti ini ya. Jadi untuk kelas itu ada dua, yaitu kontrol dan eksperimen. Kemudian motivasi belajar di sini ada tinggi, rendah, tinggi, rendah. Nah, ini kita susun datanya tuh menjadi format two-way ANOVA, yaitu seperti ini. Nah, untuk kelas kita codingkan, jadi satu itu untuk kelas kontrol, kemudian dua itu untuk kelas eksperimen. Selanjutnya untuk motivasi belajar, satu itu adalah motivasi tinggi, dua itu adalah motivasi rendah. Seperti ini ya penyusunan datanya, nanti bisa diikuti. Nah, setelah seperti ini lalu kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26, namun untuk prosesnya ini sama saja di versi berapapun. Namanya itu ikut Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik di variable view ya. Kita akan fokus ke sini dulu. Lalu kita copy ini kode dari variabelnya ya. Jadi KL itu untuk kelas, MB itu adalah motivasi belajar, HB adalah hasil belajar. Nah, ini ya, HB itu yang ini. Oke, kita copy dulu seperti ini. Kita copy, kita masuk ke variable view name ini ya, kita paste. Kemudian kita masukkan label. Nah, label itu yang ini. Copy, paste seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan codingnya ya. Nah, untuk memasukkan codingnya kita klik value. Nah, pertama untuk kelas dulu ya. Value kita klik ini, value. Nah, kita ketik satu itu adalah untuk kelas kontrol, kemudian dua untuk kelas eksperimen. Ini ya, lalu add. Nah, oke. Kemudian untuk motivasi kita klik. Satu itu adalah motivasi tinggi, dua ya, copy. Dua itu adalah motivasi rendah. Seperti ini. Add. Oke, setelah dikondingkan kita masuk ke data view. Ini kita masukkan data yang ini ya. Kita masukkan data ini. Copy. Lalu kita pastekan di sini. Ini ya. Sini. Jadi yang di copy adalah data yang ini, bukan yang ini. Jadi yang data yang sudah dikodingkan ya. Oke. Nah, setelah seperti ini bisa kita analisis ya. Jadi yang pertama kita uji, kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, yang paling penting. Nah, ini ya normalitas. Jadi normalitas kita menggunakan nilai Shapiro-Wilk. Oke, untuk pengujiannya seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita masuk ke explore. Lalu untuk kelas kita masukkan ke dalam faktor list ya. Klik ini. Kemudian nilai hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Lalu kita klik plot. Kita centang ini ya, normality plot with test, continue, lalu oke. Nah, ini adalah hasil normalitasnya yang ini ya, test of normality. Nah, yang kita gunakan di sini adalah nilai Shapiro-Wilk. Jadi tidak menggunakan nilai Kolmogorov karena ini datanya itu sedikit ya, tidak banyak. Jadi kalau Kolmogorov itu bisa digunakan ketika datanya itu populasinya banyak. Nah,
Dikatakan normal jika nilai signya ini lebih kecil dari 0,05, lebih besar dari 0,05. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, bahwa seluruhnya itu sudah lebih besar dari 0,05, maka ini dapat dikatakan data penelitian itu berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji homogenitas deskriptif dan ANOVA two-way ya. Ini dalam satu langkah pengujiannya. Selanjutnya seperti ini pengujiannya. Jadi kita akan menguji 3 uji yang tadi. Caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, general linear model, kita pilih menu univariate. Nah, kita masukkan kelas dan motivasi belajar ke faktor ya, fix faktor, kemudian hasil belajar kita masukkan ke sini, ke dependent variable. Kita klik plot. Kalau kita ingin menampilkan grafiknya ya, ini bisa seperti ini. Ini untuk menampilkan grafiknya, continue, kemudian kita pilih menu option. Nah, kita klik ini ya, descriptive statistic untuk menampilkan hasil deskriptif tadi. Kemudian ini homogeneity test, continue, lalu oke. Ini adalah hasil deskriptifnya ya. Itu yang ini. Nah, yang ini hasil deskriptifnya. Kemudian untuk uji homogenitas ini kita lihat di tabel ini, level test of equality of error variance. Nah, kita yang gunakan itu nilai ini ya, yang atas ini, based on mean signya. Nah, ini jadi nilai ini harus lebih besar dari 0,5 baru dikatakan datanya itu homogen. Nah, ini datanya homogen ya, karena lebih besar dari 0,05. Jadi sampai tahap ini uji normalitas dan homogenitas data ini sudah memenuhi, artinya dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya, yaitu pengujian two-way ANOVA. Nah, two-way ANOVA itu yang ini ya, test of between subject effect. Nah, ini adalah two-way ANOVA dan ini grafiknya. Oke, kita fokus ke sini. Jadi KL ini adalah kelas ya. Nah, ini KL ini adalah kelas, MB adalah motivasi belajar. Kemudian KL bintang MB ini artinya adalah interaksi antara kelas dan motivasi belajar. Oke. Nah, dikatakan signifikan jika nilai signya ini lebih kecil dari 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini. Jadi untuk kelas ini nilainya 0,110. Nah, lebih besar dari 0,05, maka untuk kelas ini tidak terdapat perbedaan atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar. Jadi bagaimanapun kelasnya, hasil belajarnya akan sama. Jadi bukan menjadi faktor yang penting kelas ini. Kemudian untuk yang motivasi belajar, nih ya, motivasi belajar MB nilainya 0,0000. Artinya di sini adalah lebih kecil dari 0,5, maka motivasi belajar ini signifikan, artinya terdapat pengaruh signifikan perbedaan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ini ya yang menjadi penting ya. Jadi semakin baik ya motivasinya, maka semakin tinggi motivasinya, maka hasilnya juga akan semakin baik. Nah, ini kita lihat sini ya. Nah, ini motivasi tinggi, kita lihat. Nah, nilainya baik di kontrol maupun eksperimen itu lebih besar dibandingkan dengan yang rendah seperti ini. Jadi untuk kelas ini tidak ada perbedaan signifikan. Yang berbeda signifikan itu adalah yang motivasi belajar. Kemudian apakah ada interaksi antara kelas dengan motivasi belajar? Nah, ini ya, KL bintang MB. Nah, ini 0,914. Nah, 0,914 ini berarti tidak ada interaksi yang signifikan atau tidak ada perbedaan yang signifikan ya pada interaksi kelas dengan
motivasi belajar. Jadi di sini yang berpengaruh signifikan hanya motivasi belajar. Oke, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.